Flipped Classroom adalah bentuk pembelajaran blended yang menggabungkan pembelajaran sinkron atau synchronous dengan pembelajaran mandiri atau asinkronous. Pembelajaran sinkron biasanya terjadi secara real-time di kelas. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi lebih dahulu di rumah, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Metode ini juga digunakan oleh guru ketika ada siswa yang tidak hadir di kelas karena sesuatu hal. Guru bisa membuat video apa yang diajarkannya dan diberikan kepada siswa yang tidak masuk kelas tersebut. Sementara siswa yang sudah belajar di kelas memakai video tersebut untuk memperdalam materi yang sudah dipelajarinya. Dengan model Flipped Classroom, tujuan untuk membekali kemampuan siswa untuk berpikir kritis atau critical thinking, bekerja sama atau kolaboratif, kemampuan berkomunikasi atau communication skills, dan berpikir kreatif dan inovatif, dapat dilaksanakan dengan baik. Flipped Classroom merupakan pembalikan prosedur pembelajaran tradisional. Hal yang biasanya dilakukan di kelas dalam pembelajaran tradisional, menjadi dilaksanakan di rumah. Dan yang biasanya dilaksanakan di rumah sebagai PR dalam pembelajaran tradisional, menjadi dilaksanakan di kelas. Dalam pembelajaran tradisional, siswa diajar materi pelajaran oleh guru di kelas, melalui ceramah atau penjelasan langsung dari guru, diskusi kelompok, atau membaca dan mengamati. Kemudian siswa mengerjakan tugas-tugas untuk penguatan di rumah, berupa PR. Dalam pembelajaran Flipped Classroom, siswa mempelajari materi pelajaran di rumah, melalui menonton video pembelajaran, membuat rangkuman, mencatat poin-poin penting, membuat pertanyaan, diskusi dengan teman secara online, atau membaca sumber-sumber yang dibutuhkan. Kemudian mereka mengerjakan tugas-tugas untuk penguatan di kelas. Di dalam kelas ada juga diskusi, praktik laboratorium, penjelasan terhadap konsep-konsep yang belum dipahami siswa, tetapi ini sifatnya untuk penguatan atau pendalaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika, dan juga beberapa sekolah di Indonesia yang sudah mempraktikkan Flipped Classroom, hasilnya sangat menggembirakan dan kualitasnya lebih baik. Para siswa yang mempraktikkan metode ini, motivasi belajarnya sangat tinggi, kreativitasnya meningkat, tanggung jawab meningkat, siswa lebih aktif dalam PBM di kelas, dan nilai akademiknya lebih baik jika dibandingkan cara belajar tradisional. Begitu juga para guru, merasa punya waktu lebih untuk berinteraksi dengan siswa. Sebelum membahas materi yang akan diajarkan, guru memberikan tugas terlebih dahulu kepada siswa, untuk mempelajari materi yang ada dalam media pembelajaran. Model belajar seperti ini, membuat siswa dituntut untuk lebih mandiri, karena mereka mempelajari bahan terlebih dahulu, sebelum ada pertemuan di kelas. Model ini juga membuat siswa lebih aktif, karena dorongan keingintahuan mereka juga lebih tinggi. Ada beberapa jenis Flipped Classroom. Pertama, tradisional flip. Merupakan model pembelajaran Flipped Classroom yang paling sederhana. Langkah pembelajarannya adalah, siswa menonton video pembelajaran di rumah, lalu ketika di kelas, melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang diberikan secara kelompok. Kemudian di akhir pembelajaran, dilakukan kuis secara individu atau berpasangan. Kedua, Mastery Flip. Tipe ini memiliki kesamaan dengan tradisional flip. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, guru melakukan pengulangan materi terlebih dahulu. Ketiga, Peer Instruction Flip. Siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah, sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kemudian dilakukan proses argumentatif, seperti adu pendapat antar siswa. Langkah terakhir, diberikan pemahaman melalui tes individual. Keempat, Problem-Based Learning Flip. Siswa diberikan video, yang memuat petunjuk tentang penyelesaian sebuah masalah, yang akan muncul di kelas. Tipe ini, memerlukan arahan dari guru. Selanjutnya, siswa melakukan eksperimen dan evaluasi. Kelebihan strategi Flipped Classroom adalah, siswa lebih leluasa untuk belajar mandiri di rumah, dan dapat mengulang-ulang mempelajari materinya hingga paham. Siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah dipelajari, sehingga siap saat masuk kelas dan memulai pembelajaran. Siswa sudah punya pengetahuan awal sebelum masuk kelas, dan bisa bertanya saat ada bagian materi yang belum dipahami, yang butuh penjelasan dari guru.